Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PPL SMP Negeri 1 Banguntapan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pembelajaran Taman Siswa berupa perangkat pembelajaran konsep taman siswa dan berdiferensiasi yang beranggotakan yang pertama Vinisa Resti Septiananda, yang kedua Kristantika, yang ketiga Anik Ageng Pramudarzani, yang keempat Himatul Ulian Asmi, yang kelima Nada Syifa Syarif, yang terakhir Lailatul Rofiqoh. Selanjutnya, pemaparan akan disampaikan oleh Mbak Laila. Kepada Mbak Laila, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini yang pertama identitas modul, yang pertama yaitu ada nama penyusun, yaitu dari kami PPG SMP Negeri 1 Banguntapan, instansi SMP Negeri 1 Banguntapan, tahun penyusunan 2023-2024, semester gangsal, jenjang sekolah SMP, mata pelajaran IPA, fase D, kelas 7. Alokasi waktu 2 pertemuan, kompetensi awal, yang pertama mengartikan konsep suhu dan perbedaan suhu, dua, mengkonsepkan energi dan perpindahan energi. Tiga, menerapkan pengukuran dan penggunaan besaran. Profil pelajar Pancasila yaitu bernalar kritis, kreatif, gotong royong, sarana dan prasarana, proyektor, laptop, HP, LKPD, dan LKS. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler. Next. Selanjutnya materi yaitu kalor dan perpindahan, model PBL, pendekatan ajaran taman siswa dan berdiferensiasi, metode diskusi, CP sebagai berikut. Pada fase D, peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi, kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Tujuan pembelajaran: satu, melalui kegiatan LKPD dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pemuaian dengan benar. Dua, melalui kegiatan LKPD dan diskusi, peserta didik dapat menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa pemuaian dengan benar. Tiga, melalui kegiatan LKPD dan diskusi, peserta didik dapat menghitung besaran pemuaian panjang dengan benar. Next. Selanjutnya, pertemuan 1 yaitu kegiatan pembelajaran. Pendahuluan, alokasi waktu 10 menit. Kegiatan pembuka yaitu pertama, guru menyapa peserta didik dengan salam, menanyakan kabar, dan meminta peserta didik memimpin doa. Guru mengecek kehadiran. Yang berikutnya, apresiasi dan motivasi. Pada apresiasi dan motivasi terdapat ajaran Tringo, yaitu ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Ngerti berarti peserta didik mengerti, ngerasa berarti peserta didik merasakan, dan ngelakoni berarti peserta didik melakukan, yaitu guru memberikan apresiasi dengan menayangkan video terkait permasalahan pemuaian. Selanjutnya, menyampaikan tujuan, yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Next. Yang akan dilanjutkan oleh Mbak Anik. Kegiatan pembelajaran selanjutnya yaitu kegiatan inti dengan alokasi waktu 60 menit. Di sini ada beberapa tahap. Tahap pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, yang mana pada bagian ini terdapat ajaran taman siswa berupa 3N, yaitu niteni, niroke, dan nambahi. Setelah membaca materi, peserta didik akan niteni apa yang mereka baca, kemudian menerapkan dan mengaplikasikan atau niroke, serta mengembangkan pemahaman mereka atau yang disebut dengan nambahi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Kemudian untuk tahap 2, mengorganisasi siswa untuk belajar materi, yang mana peserta didik dibagi dalam 8 kelompok, dalam satu kelompok terdiri atas 4 peserta didik. Pada tahap ini terdapat ajaran taman siswa Triko, yaitu kooperatif, konsultatif, dan juga korektif. Pada kooperatif ditunjukkan pada peserta didik yang diharapkan dapat berkelompok dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan antar teman, dan konsultatif saat guru dan peserta didik saling berkomunikasi untuk cara pembagian kelompok yang sudah disepakati dengan melakukan tes diagnostik awal dalam gaya belajar. Pada tahap ini juga terdapat berdiferensiasi proses yang ditunjukkan saat anggota kelompok berpisah untuk mengamati pemuaian dengan cara yang berbeda, yaitu melalui praktikum keping bimetal sederhana, menonton video, dan juga membaca artikel. Next. Untuk tahap yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan kelompok, di mana pada bagian ini terdapat ajaran taman siswa Neng Ning Nung Nang, yaitu saat berkelompok, peserta didik mencerminkan sifat meneng, wening, hanung, dan juga menang. Pada tahap ini juga terdapat berdiferensiasi produk dan juga berdiferensiasi proses yang ditunjukkan saat peserta didik menyelidiki terjadinya pemuaian dan mencatat informasi penting yang diperoleh dengan bimbingan guru, dan berdiferensiasi proses ditunjukkan saat peserta didik kembali kepada kelompok masing-masing, lalu menjelaskan kepada teman-temannya. Next.
Untuk kegiatan pembelajaran yang terakhir yaitu penutup dengan alokasi waktu 10 menit di mana guru bersama peserta didik merefleksikan apa yang sudah dipelajari, kemudian guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya dan ditutup dengan doa serta mengucapkan salam. Next. Selanjutnya untuk pertemuan kedua akan dilanjutkan oleh Saudara Nada. Oke, terima kasih Mbak Ani. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 2 kegiatan pembelajaran pendahuluan diawali dengan kegiatan pembuka, yang kedua yaitu apersepsi dan motivasi, dan yang ketiga yaitu penyampaian tujuan. Pada kegiatan apersepsi dan motivasi terdapat ajaran taman siswa yaitu teringa, yaitu ngerti, ngeroso, dan ngelakoni, di mana dalam teringa ini pendidikan harus dapat mengembangkan diri peserta didik dengan alokasi waktu pada kegiatan ini yaitu 10 menit. Lanjut. Selanjutnya, pada kegiatan inti, melanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, pada tahap 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, terdapat ajaran taman siswa, yaitu tetap, mantap, dan antep, yaitu peserta didik dalam kelompok melakukan kegiatan presentasi dari hasil diskusi kelompok sejak diferensiasi produk, di mana hasil diskusi antar kelompok yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu tahap kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada pertama, ngandel, kendel, gandel, dan tanyaan pada kelompok yang presentasi. Dan yang kedua yaitu ajaran dari 3N. 3N yaitu niteni, niroke, dan nambahi. Sehingga peserta didik mengembangkan pemahaman mereka dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini, alokasi waktunya yaitu 55 menit. Lanjut. Selanjutnya kegiatan pembelajaran penutup. Pada kegiatan ini, guru menyimpulkan pembelajaran, merefleksikan pembelajaran, dan memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, serta menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Pada kegiatan ini dialokasikan waktu sebanyak 15 menit. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Vini. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu untuk asesmen yang terdapat di modul ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu diagnostik yang dilakukan sebelum pembelajaran dengan ranah gaya belajar. Teknik yang dilakukan pada asesmen diagnostik yaitu tes tertulis dalam bentuk angket. Yang kedua untuk asesmen formatif dilakukan selama proses pembelajaran, terdiri dari 2 ranah. Yang pertama sikap dengan teknik non-tes dalam bentuk pengamatan langsung atau observasi. Dan yang kedua untuk ranah keterampilan dalam bentuk non-tes dengan bentuk penilaian kinerja. Dan yang terakhir asesmen sumatif yang dilakukan setelah pembelajaran. Ranahnya yaitu pengetahuan dan teknik yang dilakukan, tes tertulis, bentuk soalnya yaitu pilihan ganda. Lanjut. Untuk pengayaan dan remedial, pada pengayaan apabila terdapat peserta didik lebih yang tidak tuntas itu lebih dari 75, maka akan dilakukan pembelajaran ulang. Sedangkan apabila terdapat antara 25% hingga 75% yang tidak tuntas, maka akan dilakukan belajar kelompok. Kemudian yang ketiga, apabila peserta didik yang tidak tuntas kurang dari 25%, maka akan dilakukan bimbingan perorangan dan juga memerlukan pemanfaatan dari tutor sebaya. Untuk remedial, peserta didik diinstruksikan untuk mengamati keadaan lingkungan sekitar tempat tinggalnya dan menemukan masalah. Yang kedua, peserta didik membuat tulisan berisi gagasan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, tulisannya harus mengambil referensi dari 3 buku atau artikel. Lanjut. Kegiatan refleksi. Untuk refleksi guru merefleksikan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran serta ketepatan penggunaan strategi dan model pembelajaran. Sedangkan untuk refleksi peserta didik melakukan refleksi sejauh mana pemahaman terkait materi perambahan kolor yang telah dimiliki oleh peserta didik setelah pembelajaran. Lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Kristantika. Baik, terima kasih Mbak Vini. Asesmen diagnostik non-kognitif. Tujuan asesmen tersebut yaitu untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Lanjut. Lanjut. Lembar angkat asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengukur gaya belajar peserta didik. Jumlah pertanyaan sebanyak 30 butir, bentuk pertanyaan pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban. Ada 2 petunjuk pengerjaan yang terdapat pada asesmen ini. Lanjut. Pedoman analisis. 1. Apabila jawaban yang paling banyak adalah A, maka peserta didik dengan kecenderungan gaya belajar visual. 2. Apabila jawaban yang paling banyak adalah B, peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar auditory. 3. Apabila jawaban yang paling banyak adalah C, peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar kinestetik. Lanjut. Empat, apabila jawaban A dan B sama banyak, peserta didik memiliki gabungan gaya belajar visual dan auditory.
5. Apabila jawaban A dan C sama banyak, peserta didik memiliki gabungan gaya belajar visual dan kinestetik. 6. Apabila jawaban B dan C sama banyak, peserta didik memiliki gabungan gaya belajar auditori dan kinestetik. Lanjut. Baik, untuk asesmen formatif yang digunakan terdiri dari ranah sikap dan keterampilan. Bentuk penilaian yang dilakukan yaitu penilaian kinerja dan observasi. Untuk instrumennya terdiri dari lembar penilaian LKPD dan lembar penilaian profil pelajar Pancasila. Dalam LKPD ini memuat kegiatan studi literatur, pengamatan video, dan melakukan percobaan. Selain itu, terdapat beberapa pertanyaan dan soal perhitungan yang harus dikerjakan. Lanjut. Berikut adalah LKPD untuk mengukur ranah keterampilan peserta didik. Di halaman pertama termuat tujuan pembelajaran dan petunjuk kegiatan LKPD. Selanjutnya di halaman kedua peserta didik diberikan stimulus mengenai permasalahan yang akan dikaji. Kemudian mereka merumuskan permasalahan tersebut. Selanjutnya di halaman ketiga mereka bereksplorasi dengan melakukan 3 kegiatan yang berbeda. Lanjut. Di mana kegiatan itu terdiri dari yang pertama di halaman 4 ada studi literatur mengenai artikel tentang gelas kaca pecah. Kemudian ada juga kegiatan menonton video mengenai pemuaian pada rel kereta api. Kemudian yang terakhir ada kegiatan melakukan percobaan berupa percobaan di metal sederhana. Lanjut. Setelah mereka peserta didik bereksplorasi, kemudian mereka mengerjakan soal-soal yang telah diberikan, yaitu berupa soal pertanyaan singkat dan ada pula soal perhitungan. Setelah itu mereka merumuskan solusi dan menyimpulkan dari kegiatan yang telah dilakukan. Lanjut. Untuk lembar penilaian profil pelajar Pancasila dilakukan untuk mengukur ranah sikap peserta didik. Di sini kami menggunakan dalam bentuk observasi, di mana guru melakukan pengamatan secara langsung. Adapun aspek yang dinilai yaitu ada penilaian kritis, kreatif, dan bergotong royong. Pada lembar penilaian ini kami menggunakan skor yang terdiri dari skala 1 hingga 5 dengan keterangan 1 sangat kurang baik, 2 kurang baik, 3 cukup, 4 baik, dan 5 sangat baik. Lanjut. Asesmen sumatif. Jumlah soal sebanyak 5 butir, bentuk soal isai, rubrik penilaian asesmen sumatif pemuaian terdiri dari nomor, indikator soal, level kognitif, butir soal, kunci jawaban, skor, dan keterangan, skala nilai. Lanjut. Lanjut. Jika peserta didik menjawab soal nomor 1 sampai 5 dengan menuliskan hal yang diketahui, ditanya, dan dijawab berdasarkan soal dengan benar dan lengkap, maka peserta didik akan mendapatkan nilai 100. Lanjut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Unia. Selanjutnya yaitu di sini terdapat bahan ajar yang akan ditampilkan pada pertemuan 1 dan 2. Pada halaman pertama terdapat judul, kemudian halaman kedua terdapat video prapersepsi untuk mengetahui adanya gelas pecah. Kemudian ini ada pertanyaan apersepsi yang di situ terdapat di ajaran Dewantara, ringa, ngerti, ngerasa, dan ngelakoni. Selanjutnya slide keempat dijelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Slide kelima, peserta didik diminta untuk literasi. Di situ terdapat ajaran 3N, niteni, niroke, nambahi. Slide keenam, masih sama, di situ diberikan pertanyaan mengenai permasalahan yang terjadi, yaitu gelas pecah. Next. Selanjutnya, halaman ke-7, peserta didik berkelompok. Di sini terdapat ajaran TRIKO, yang berarti kooperatif, konsultatif, korektif. Di sini peserta didik kooperatif saat pembagian kelompok. Kemudian konsultatif, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Terakhir korektif. Di sini pada saat peserta didik melaksanakan presentasi. Di situ guru akan mengoreksi apabila ada kesalahan konsep. Selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Kemudian, guru memberikan penguatan materi, latihan soal, dan pembahasan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.